Kabupaten Donggala adalah salah satu kabupaten yang memiliki potensi yang tinggi di sektor peternakan. Namun masyarakatnya masih banyak yang memelihara ternak dengan cara tradisional, yaitu melepas ternaknya dengan bebas. Hanya ada beberapa warga yang mencoba untuk memelihara ternak dengan cara dikandangkan. Ternak yang berkeliaran bebas di tempat-tempat umum dan juga di lahan milik warga terkadang menimbulkan gangguan kebersihan dan juga kenyamanan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang peternakan dan penertibannya agar ternak milik warga tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat. Kabupaten Donggala telah mengeluarkan Perda nomor 14 di tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak. Sayangnya, 11 tahun berjalan, dirasa Perda ini masih kurang maksimal. Masyarakat juga masih banyak mengeluhkan hewan ternak yang berkeliaran di fasilitas umum di Kabupaten Donggala. Lantas seperti apakah sebenarnya polemik yang terjadi mengenai penertiban hewan ternak ini sendiri? Akan kami hadirkan di Pataka Apa Kata Mereka. Ternak yang berkeliaran bebas di fasilitas umum seperti di jalan-jalan raya sangat mudah dijumpai jika kita melintas di wilayah Kabupaten Donggala, baik di desa-desa dan juga di ibu kota Donggala. Lalu, seperti apa pendapat warga tentang kondisi ini? Seperti kita ketahui pemirsa bahwa memang regulasi yang mengatur tentang ternak, utama yang ada di Kabupaten Donggala ini memang sudah keluar cukup jauh ya. Dan hingga saat ini pun memang bisa kita lihat masih banyak ternyata ternak-ternak yang berkeliaran di seputaran perkantoran, kemudian di jalan-jalan raya. Dan hal ini tentunya masih mengganggu bagi masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan hewan-hewan tersebut. Nah, sudah hadir sama saya di sini adalah salah satu warga. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Ian Adrian. Pak Ian. Ya. Pak Ian, ini kalau boleh tahu, kalau Bapak sendiri melihat tentang aturan sebenarnya pelarangan hewan ternak itu berkeliaran ya, sudah ada regulasinya. Nah, hingga saat ini ternyata regulasi itu masih banyak yang melenceng begitu. Bagaimana pendapat Bapak sebagai masyarakat? Jadi terima kasih. Jadi menurut saya sebagai salah satu masyarakat ataupun pemuda yang ada di Donggala ini terkait penertiban hewan ternak ini semenjak 2010 itu aturan sudah dikeluarkan. Itu nomor 14 tahun 2010. Tapi hanya saja implementasi kebijakan ini masih belum cukup optimal. Menurut saya masih jauh dari kata baik. Apa sebenarnya yang mempengaruhi ini sampai tidak optimal, Pak? Jadi di sini keterlibatan dari aparat, mungkin salah satunya tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya. Dan yang kedua mungkin para pengembala sapi ataupun pengembala hewan ternak ini belum ada dilakukan sosialisasi, mungkin tidak ada kesadaran ataupun pemberitahuan dari pemerintah terhadap kebijakan tentang hewan ternak ini. Tapi kalau sejauh ini Pak Ian juga melihat para pengembala ternak ini sendiri atau pemilik ternak ini, apakah mereka tahu tentang aturan yang sudah keluar sejak 2010 ini, Pak? Sebenarnya ada sebagian yang tahu, ada yang belum. Mengapa masih banyak ternak yang berkeliaran? Karena memang aturannya sudah ada, tapi sejauh ini ternak yang dilepas belum ada pernah dapat sanksi, dapat sanksi dari pemerintah. Pernah mempertanyakan langsung, kenapa sih sebenarnya sampai hewan-hewan ternak ini atau para pemilik ternak ini tidak diberikan sanksi? Sejauh ini saya belum pernah, hanya sekitar diskusi-diskusi di warung kopi saja. Tapi itu sangat mengganggu sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang faktor mengganggu sangat, Bu, karena kenapa? Sebenarnya di samping merusak keindahan kota, jadi ternak sendiri ini membuat sampah berserakan di mana-mana. Karena ada salah satu sampah yang berada di pusat kota itu kalau malam itu yang menghambur-hamburkan sampah itu ternak sendiri. Dan yang kedua, ternak ini sudah banyak yang memakan korban untuk para pengendara jalan raya. Bukan hanya kecelakaan, bahkan meninggal dunia sudah beberapa orang. Sudah beberapa ya untuk di Kabupaten Donggala sendiri. Baik. Kabupaten Donggala. Berarti memang perlu ditindaklanjuti lebih serius sesungguhnya ya. Harapannya sendiri, Pak Ian. Jadi harapannya ke depannya semoga dengan hadirnya implementasi ini pemerintah lebih serius untuk melakukan kebijakan ini sehingga ke depannya ini terkait
ternak ini tidak merasakan lagi masyarakat. Semoga bisa berjalan baik ke depannya. Semoga bisa berjalan baik ke depannya. Terima kasih banyak Pak Ian. Nah, Pak Ian ini adalah salah satu potret masyarakat dan kita akan masih mencari tahu masyarakat-masyarakat lainnya yang mungkin sangat terganggu dengan masih banyak berkeliarannya ternak-ternak yang ada di Kabupaten Donggala. Tetap di Pataka, apa kata mereka? Untuk menambah informasi tentang masalah ternak yang banyak berkeliaran bebas di Kabupaten Donggala, tim Apa Kata Mereka menemui warga lainnya yang sering berhadapan langsung dengan ternak yang berkeliaran bebas di kota Donggala ini. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Taufik. Bapak Taufik, Pak, saya dari TVRI. Ini ada program Apa Kata Mereka yang kita membahas tentang regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Donggala sejak tahun 2010 tentang pelarangan hewan ternak berkeliaran. Bapak tahu? Iya, memang itu sudah ada semenjak tahun 2010. Regulasi itu sudah ada. Cuma menjadi persoalan itu berkeliarannya hewan-hewan ternak ini dari pemilik ternak itu juga tidak menertibkan hewan-hewan ternaknya, sehingga banyak dampak yang terjadi, kotorannya di jalan, ya, merusak keindahan kota. Banyaklah hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan untuk terkait persoalan hewan ternak ini. Tapi sejauh ini Bapak dengan masih berkeliarannya hewan ternak ini sejak dikeluarkannya Perda 2010 hingga sekarang di 2021, cukup lama Pak ya sebenarnya. Pernah tidak Bapak dirugikan oleh hewan ternak ini Pak? Oh, kalau saya secara pribadi ya jelas merasa dirugikan karena saya ini warga masyarakat Kota Donggala sendiri. Terus kemudian berkeliarannya ini hewan-hewan ternak yang sudah tidak ditertibkan lagi itu sangat berdampak. Berdampak karena kenapa? Di dekat rumah saya sendiri itu ada taman kota. Kemudian juga biasanya itu meresahkan bagi ibu-ibu yang suka menanam bunga. Di depan rumahnya itu tiba-tiba ada hewan ternak, baik itu kambing, baik itu sapi, yang memakan tanaman-tanaman mereka yang ada di depan rumahnya. Nah, itu menjadi persoalan juga. Nah, mereka juga itu kadang sampai bingung mau lapor kemana, begitu. Sama, saya kira mungkin pernah dilakukan sosialisasi dari aparat-aparat pemerintahan kelurahan, itu sudah ada sosialisasinya. Nah, cuma memang kurang dipertegas lagi. Faktor apa sih Pak yang akhirnya membuat pemerintah atau dalam hal ini mungkin pihak yang terkait lepas tangan untuk penertiban hewan ternak ini sendiri? Saya kira kalau hal itu perlu memang dari pemerintah itu sendiri. Kalau di mereka ini lepas tangan, saya kira itu bukan hal yang karena memang kebijakan itu sudah ada. Peraturan regulasinya sudah ada. Tinggal mereka yang harus lebih lebih tegas lagi. Gitu. Mereka harus lebih tegas. Kalau dikatakan mereka ini lepas tangan, saya kira saya bisa katakan ya bisa tidak. Ya, karena masih ada juga yang dari pihak-pihak aparat pemerintahan kelurahan itu masih menyampaikan kepada pemilik ternak seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah tingkat atas sendiri saya belum tahu seperti apa mereka punya kebijakan seperti apa. Iya. Tapi berarti menurut Bapak ini sebenarnya yang bandel siapa Pak? Yang bandel ini sebenarnya ya dua-duanya sih. Dua pihak ini ya? Dua pihak. Oke. Ya, kalau dua pihak ini bekerja sama, bersinergi, ya saya kira pasti tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, di kota kita ini bisa jadi kota yang indah, ya kan, tanpa ada kotoran-kotoran sapi, baik itu kambing. Itu saya kira penting sekali untuk ditertibkan. Baik, terakhir Bapak, harapannya Bapak sendiri dengan adanya regulasi yang telah keluar ini sejak tahun 2010. Apa keinginan Bapak sebagai masyarakat Kabupaten Donggala? Oke, baik. Kalau keinginan saya, harapan saya itu sebenarnya untuk masyarakat itu harus menertibkan hewan ternaknya. Ketika kapan harus berkeliaran, ya kan? Kalau memang sapinya ini hewan ternaknya ini berkeliaran, ya mereka harus kandangkan secepatnya. Begitu dicari kemudian dikandangkan, jangan berkeliaran di mana-mana. Kemudian dari pemerintah itu sendiri harusnya mereka berikan sanksi sosial, sanksi apa sajalah
kepada pemilik ternak jika mereka melanggar daripada aturan yang sudah dibuat regulasi itu. Ada feedback antara kedua Iya. belah pihak ini Iya, ya, ada seperti aturan itu. tegas agar memang apa yang diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Donggala ini sepenuhnya memang betul-betul bisa berjalan bersama-sama. Iya, bersinergi gitu. Bersinergi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya juga sama kami, dan kita masih akan mencari tahu juga ini sebenarnya yang menjadi polemik permasalahan antara hewan ternak dan juga aturan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2010 ini kenapa sampai saat ini masih belum berjalan dengan stabil. Tetapi apa kata mereka? Keluhan warga tentang ternak yang banyak berkeliaran bebas sangat beralasan karena menimbulkan kerugian dan juga mengganggu kebersihan dan kenyamanan. Lalu, bagaimana pendapat warga yang memelihara ternak itu sendiri? Untuk mendapat penjelasan, tim Apa Kata Mereka menemui salah satu warga Donggala yang memiliki banyak ternak. Pemirsa Pataka, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik ternak, Bapak Abu Bakar. Pak, ini Bapak tahu tentang Perda nomor 14 2010, penertiban ternak? Tahu. Ya, kemudian Pak, ini kan masih banyak keluhan-keluhan yang dikeluarkan oleh masyarakat terkait masih banyaknya ternak-ternak yang berkeliaran di jalan dan juga ternyata ini bisa mengganggu para pengendara. Bapak sebagai pemilik ternak, apakah menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Iya. Jadi peraturan daerah ini telah ditetapkan ya. Sejak berlakunya peraturan daerah itu harusnya ditindaklanjuti dengan penertiban. Penertiban ini harus juga dilakukan, jangan langsung menertibkan, menghukum pemilik ternak, membayar, ya tangkap bayar. Harus ada pendekatan pada masyarakat, ya. Ini sosialisasi yang paling penting. Ya, apakah Perda ini sudah disosialisasikan secara merata, diketahui masyarakat secara umum apa belum? Tapi Bapak sendiri pernah ikut sosialisasi terkait Perda Oh, ini, kalau Pak? saya kan begini, saya di Dewan, walaupun itu Perda itu ditetapkan itu pada saat tidak saya menjadi anggota DPRD. Tapi saya begitu ada ini, sapi saya tidak ada berkeliaran sekarang. Sapi saya dikandangkan. Ya pagi dibawa ke gunung, sore diambil masuk kandang. Ya, tapi yang lainnya ini jangan juga kita pemilik ternak yang lain itu juga harus kita pikir. Harus kita pikir, pemerintah itu hadir tidak sekarang. Coba. Loh ini ternak ini kan menjadi pendapatan masyarakat, anaknya buat sekolah, ya, buat beli apa, keperluan masyarakat. Ini kalau kita ini langsung istilahnya represif, tangkap nanti ya masyarakat ya bisa berantem kita. Berarti menurut Bapak sampai sejauh ini tidak ada sosialisasi yang tepat begitu Oh dari ya, pemerintah daerah? betul. Ya? Kemudian lantas dengan pemilik ternak yang masih membiarkan kepada ternak-ternak yang berkeliaran itu, tanggapannya Bapak sendiri sebagai pemilik ternak juga bagaimana, Pak? Iya, saya kan begini, saya harus dalam posisi netral ya. Saya lihat aspek kepentingan pemilik ternak. Walaupun itu masih berkeliaran. Ini pemerintah ini hadir tidak? Ya ini ada perda ini loh, sosialisasinya merata semua diketahui orang. Nah terus pemerintah hadir dalam, oh ini kalau mau saya siapkan umpamanya pemerintah siapkan lahan ternak. Ya kan banyak gunungnya di sini yang bisa dipakai untuk peternakan, batu, buatkan kandang.
siapkan kawat umpamanya sehingga dilokalisir. Semua pemilik ternak bawa ke sana ternaknya. Berarti harapannya Bapak sendiri sebagai seorang pemilik ternak dan mewakili mungkin pemilik ternak Iya. lainnya yang ada di Kabupaten Donggala, Pak. Iya. Apa keinginan Bapak sebenarnya? Ya hadir, pemerintah hadir. Pemerintah hadir, dia mendata siapa semua pemilik ternak. Berapa jumlah ternakmu? Oke, kita lokalisir. Karena ini pemerintah juga dalam rangka katanya mengembalikan ya sapi Donggala. Terima kasih sekali Pak Abu Bakar ini atas waktunya Pak ya. Semoga memang apa yang diharapkan Bapak juga ini mewakili pemilik ternak lain yang ada di Kabupaten Donggala ini bisa bersinergi Amin, antara insyaallah. pemilik ternak dan juga pemerintah ini agar bisa kembali memajukan Amin. Kabupaten Donggala. Amin. Terima kasih banyak Pak. Amin. Mengatasi masalah ternak bukanlah perkara yang mudah karena masalahnya sangat kompleks dan perlu pendekatan dan strategi yang baik. Pemerintah daerah melalui Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah tentunya mempunyai alasan kenapa penertiban ternak tidak berjalan dengan maksimal. Untuk itu, kami tim Apa Kata Mereka TVRI Sulawesi Tengah menemui Kasat Pol PP Donggala untuk mendapat keterangan seputar masalah penertiban ternak di Kabupaten Donggala. Halo Pak Dudi, apa kabar Pak? Maaf mengganggu Pak waktunya ini. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu sama Pak Dudi. Iya, ini kan kalau kita tahu Pak, tadi saya juga sempat ngobrol sama beberapa masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala terkait tentang perda yang pernah dikeluarkan di tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak. Namun kenyataannya hingga 11 tahun terakhir ini hewan ternak ini masih belum banyak yang ditertibkan, bahkan masih banyak menimbulkan kerugian-kerugian terhadap masyarakat. Nah, Bapak sendiri selaku Kepala Satpol PP Kabupaten Donggala, sebenarnya apa yang sudah dilakukan Pak oleh Pol PP ini untuk menertibkan ternak-ternak ini Pak? Iya, terima kasih. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, tugas utama kami salah satu memang penegakan perda, peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kaitan dengan Perda nomor 14 tahun 2010 tentang peternakan dan penertibannya. Iya. Itu memang sudah diatur dan usia sekarang sudah sampai 11 tahun. Iya. Hal-hal yang telah kami lakukan, pertama tentunya kita sosialisasi mengenai Perda itu dengan melibatkan teman-teman dari kecamatan, kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat maupun kepada pemilik hewan ternak juga. Kita sudah lakukan itu, kemudian ada tahapan-tahapannya. Setelah itu kami surati kepada pemilik hewan ternak untuk mengkandangkan hewan ternaknya karena sangat mengganggu lalu lintas maupun masyarakat yang lainnya. Dan ini memang yang akan kita lakukan selanjutnya karena memang sampai dengan sekarang ternyata masih ada beberapa yang masih berkeliaran. Nah, kita akan melakukan tindakan selanjutnya yaitu kita bentuk tim terpadu. Kita tim terpadu dengan teman-teman dari kepolisian maupun dari TNI untuk membantu kita sehingga nantinya penegakan Perda nomor 14 2010 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masyarakat tidak lagi melihat ada hewan ternak yang berkeliaran. Ya. Tentunya ini juga melibatkan juga salah satunya Dinas Peternakan selaku teknis dari Perda itu. Bagaimana selanjutnya? Nah Pak, ini kan memang banyak hal juga yang masyarakat keluhkan ini karena tidak ada sanksi tegas dari aparat yang menangani ini, mungkin dari pihak Pol PP sendiri ketika menangkap hewan ternak yang berkeliaran, kemudian para pemiliknya tidak diberikan sanksi yang tegas. Itu kenapa Pak? Iya, ini memang yang salah bukan hewan ternaknya, Iya. yang salah tentunya yang punya hewan ternak. Ini kita harus pilah-pilah dulu apa permasalahannya. Ada teman-teman di RT RW sampaikan, Pak di tempat kami ini sudah tidak ada hewan ternak, tapi dari kelurahan lain yang datang. Nah itu kan harus kita pilah-pilah juga. Kemudian ada yang Pak kami bukan pemilik hewan ternak, kami hanya penjaga. Nah seperti itu yang kita tidak bisa langsung serampangan menerapkan satu aturan, kita harus pilah-pilah. Kemudian mengenai penindakannya, memang dalam Perda itu memang cukup jelas. Apabila ada yang melanggar Perda itu ada sanksi di situ. Ya. Bisa di situ bunyinya kurungan maupun denda administrasi. Itu bisa kita lakukan manakala kita sudah menyiapkan semacam lahan atau tempat untuk menampung itu. Nah, sekarang yang harus dipertimbangkan adalah siapa nanti yang akan menjaga hewan ternak selama ditampung sementara
terus yang memberikan makan siapa, dan seandainya kalau ada yang hilangkah atau mungkin matikah selama itu, Siapa yang bertanggung jawab? siapa bertanggung jawab. Nah, itu memang harus kita bicarakan bersama ini. Kembali ke tugas kami, Satpol PP memang melakukan penegakan perda dan perkada, tapi bukan berarti kami harus berdiri sendiri. Kita harus didukung oleh teman-teman yang lainnya dan juga regulasi yang jelas, sehingga siapa membuat apa itu jelas, seperti itu. Baik, dan terakhir Pak, himbauan yang mungkin untuk masyarakat Pak terkait dengan aturan ini sendiri, penertiban hewan ternak. Ya, tentunya sebagai warga negara yang baik, yang patuh pada aturan, taat hukum, tentunya kita ayo sama-sama kita menaati aturan yang ada, karena memang kan ini aturan Perda nomor 14 2010 ini memang sudah cukup lama. Kalau memang tertib ya akhirnya kan yang senang bukan cuma kita tapi yang lain juga, termasuk pengguna jalan yang bukan dari Donggala. Baik, terima kasih sekali Pak Dudin atas waktunya Pak ya. Semoga apa yang Bapak harapkan dan nanti juga kinerja dari Satpol PP ini bisa terus memaksimalkan agar masyarakat juga bisa lebih paham tentang pentingnya bagaimana mengkandangkan atau memelihara ternak ini sesuai pada tempatnya Pak ya. Terima kasih sekali Bapak. Untuk memperjelas tentang penertiban ternak di Kabupaten Donggala, setelah mendapatkan informasi dari Kasat Pol PP, selanjutnya tim apa kata mereka meminta penjelasan dari orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Donggala. Masyarakat yang ada di Kabupaten Donggala masih sangat mengeluhkan banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Donggala. Tentu hal ini masih dipertanyakan dikarenakan tidak ada sanksi kejelasan dari pemerintah atau aparat yang berwenang terkait dengan apa sih tindakan yang harus dilakukan bagi para pemilik ternak. Nah, sudah hadir bersama saya di sini ada Ketua DPRD Kabupaten Donggala. Selamat siang Pak Taslim. Selamat siang. Pak, ini sebenarnya masih banyak yang kita sambil jalan Pak, masih banyak yang dipertanyakan oleh masyarakat terkait adanya Perda di tahun 2010 tentang Penertiban. ya penertiban hewan ternak. Kemudian ternyata sampai sejauh ini di 2021 penertiban itu tidak berjalan dengan maksimal. Kenapa Pak? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang keluhan masyarakat ini, saya kira ini memang kita tidak bisa memungkiri banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan pelaksanaan daripada Perda yang dimaksud tadi. Jadi persoalan Perda ini saya kira yang pertama secara teknis itu teman-teman dari OPD terkaitlah yang kemudian lebih memahami. Kami dari lembaga perwakilan masyarakat ini juga sering mendapatkan laporan kaitan dengan adanya kecelakaan, adanya masyarakat yang kemudian mengalami kerugian diakibatkan oleh ternak-ternak yang berkeliaran secara bebas. Nah, pada dasarnya sekali lagi kalau berbicara tentang Perda, penegakan Perda, kita kembali ke fungsi kami ya. Kami membantu pemerintah daerah, membuat Perda. Pada dasarnya pelaksanaannya ini kan dikembalikan ke OPD teknis. Beberapa waktu kemarin kami juga berdiskusi dengan mengundang OPD teknis sekaitan dengan sejauh mana pelaksanaan Perda yang dimaksud. Ya. Nah, ini juga akan menemui banyak kendala. Salah satunya adalah ketika Perda ini akan diterapkan sebagaimana mestinya, maka konsekuensinya nanti adalah sapi-sapi yang berkeliaran ini, khususnya misalnya di wilayah ibu kota, akan ditangkap dan akan dikenai sanksi. Nah, masyarakat di Kabupaten Donggala, khususnya di wilayah di sekitar perkantoran ini juga salah satu kebingungan daripada OPD teknis menurut laporan yang kami terima bahwa mereka akan terkendala dengan sulit mengidentifikasi siapa pemilik ternak. Ya. Nah, padahal seharusnya ternak itu ketika ditangkap, nah ini juga akan menjadi kendala. Kenapa? Kendalanya adalah kandang. Kandang daripada pihak terkait dalam hal ini OPD teknis ini sepertinya belum ada. Itu satu. Yang kedua, selama sapi atau ternak mereka ditangkap, maka ini juga akan menjadi tanggung jawab daripada dinas, tanggung jawab daripada OPD. Nah, ini juga akan kita beri makan.
Nah, ini juga yang selanjutnya sepertinya menjadi masalah, menjadi kendala. Jadi alasan klasiknya itu akan berdampak pada anggaran. Tetapi pada dasarnya kami sebagai perwakilan masyarakat yang juga pada saat yang bersamaan, kami juga orang dari desa tentunya sangat merasakan dampak daripada hewan yang berkeliaran secara liar seperti itu. Ya, karena memang di salah satu isi dalam aturan yang keluar tahun 2010 itu memang juga disebutkan Pak bahwa dari pemerintah daerah itu akan menyiapkan kandang jika memang masyarakat tidak memiliki kandang tetap seperti itu. Nah, itu berarti hingga 11 tahun sekarang ini belum ada terrealisasi Pak ya? Iya, sepengetahuan saya kalau sampai detik ini belum ada kandang yang disediakan oleh dinas. Kendalanya yang paling dirasa sih Bapak sebagai anggota dewan itu apa Pak? Sejauh ini di lapangan? Iya, ini yang pertama banyaknya keluhan masyarakat yang mengeluhkan bahwa kami ini sangat dirugikan. Itu satu. Yang kedua, beberapa tahun terakhir ini juga kita melihat mendengar bahwa adanya korban jiwa dari laka lantas yang diakibatkan oleh berkeliarannya hewan-hewan ternak di jalan utama. Jadi jangan hanya menyalahkan dari sisi pemerintahannya, namun ada kesadaran juga dari pihak masyarakat. Baik, terima kasih sekali Pak Ketua atas waktunya. Semoga apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah yang terkait aturan untuk ternak ini sendiri, penertiban ternak, ke depannya Pak ya, walaupun ini sudah 11 tahun berjalan, ke depannya nanti bisa lebih dimaksimalkan antara masyarakat dan juga antara pemerintahan, ini bisa bersinergi. Itu yang diharapkan tentunya oleh masyarakat. Terima kasih Bapak. Dari berbagai pihak yang dimintai keterangan tentunya berharap agar keberadaan ternak di Kabupaten Donggala tidak lagi menimbulkan masalah karena ternak juga menjadi sumber mata pencarian penting bagi banyak warga di Kabupaten Donggala. Dalam hal ini tinggal bagaimanakah seluruh komponen menyamakan persepsi tentang penertiban ternak tersebut. Untuk mewujudkan Kabupaten Donggala yang bersih dan indah, tentu kita harus sama-sama menjaga keselarasan antara ekosistem makhluk hidup dan juga kita manusia yang tinggal di sekitarnya, termasuk dalam penertiban hewan ternak ini. Perda yang telah dikeluarkan di tahun 2010 nomor 14 yang mengatur tentang penertiban hewan ternak memang dirasa oleh sebagian masyarakat masih kurang efektif. Namun pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi terkait dengan perda yang telah dikeluarkan 11 tahun yang lalu. Dan untuk mencapai kesimpulan tentunya antara masyarakat, pemilik ternak dan juga pemerintah daerah harus duduk bersama-sama untuk memberikan satu visi misi mau dibawa seperti apakah Perda nomor 14 tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak ini. Demikianlah Pataka Apa Kata Mereka episode penertiban hewan ternak Kabupaten Donggala.